Oke, kaya tapi tenang kan? Karena ketenangan nomor satu. Nah, untuk dapat tenang itu Allah kasih solusi. Kenapa? Di sini zikir ditampilkan, dengan zikir terkoneksi pada Allah, hatimu pasti tenang. Sampai merasa punya Allah. Jalannya bagaimana? Salat. Dari mana tahu kalau salat itu bagian dari skema mengoneksikan pada Allah? Di Quran surah 20, Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yakinkan pada jiwamu yang paling dalam, akulah Tuhan, akulah Allah, Tuhan yang paling hak dipertuhankan dan disembah. Sembah aku dengan cara menunaikan sholat supaya terkoneksi padaku. Jadi Allah itu bukan nama sifat, Allah itu nama Tuhan. Ya, kalimatnya bukan begini ya. Ya, Allahku X, siapa Allahmu? Itu keliru. Karena Allah itu nama Tuhan, bukan sifat. Tuhan saya namanya Allah, Tuhan Anda siapa? Gitu ya. Allah itu dari bahasa Arab. Jadi karena dari bahasa Arab menunjukkan zat, nama khusus zat. Gitu ya, yang diperkenalkan pun oleh pemiliknya. Jadi nggak bisa ditiru. Makanya kalaupun diambil oleh makhluk nama itu, makhluknya akan dikecam oleh semesta. Coba deh misalnya ada orang lahir namanya Allah tuh, langsung dikecam itu. Karena nggak boleh diambil. Dan uniknya setiap dihilangkan hurufnya kembali pada pemiliknya. Ya. Ini kan Allah kan begini tulisannya. Ya kan? Anda hilangkan satu misalnya, sini. Tuh. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Balik kepada pemiliknya. Hilangkan lamnya satu, otomatis tasydid hilang, tasdidnya hilang. Apa? Lahu mulkus samawati wal ard. Kembali pada pemiliknya. Hilangkan la-nya, tinggal apa? Hu. Hu itu singkatan dari huwa. Lahu kan hu-nya huwa. Yang tahu bahasa Arab tuh tahu ini. Huwa. Huwa kalau berhenti di sini, wa-nya nggak dibaca, u-nya yang dibaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti di huwa. Allahu la ilaha illa hu. Hu. Siapa huwa ini? Larinya kemana? Allah. Tahu dari mana huwa ke Allah? Baca kul huwa Allah. Kul huwa Allah. Kul katakan huwa, disebut huwa Tuhan itu Allah. Wahad. Hapus semuanya. Ini bukan ilmu takatik ya, ini ada ilmunya di bahasa nih. Hapus. Ada enggak? Enggak kelihatan kan? Kelihatan tuh ghaib namanya. Enggak kelihatan, kita masih yakin turun ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa ghaib di situ? Allah. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Itu Tuhan. Jadi enggak bisa di copy paste. Kan? Anda sebutkan nama, siapa aja? Sebutkan. Adi misalnya. Hilangkan satu hurufnya. Tuh. Angkatan darat. Hilang, udah gak ada maknanya. Hilang ya selesai orangnya. Kan? Nah itu sampai ke titik itu teman-teman. Jadi ini menarik ya. Kemudian Allah katakan sembah aku lewat sholat. Kenapa sholat? Wa aqimis sholata li dzikri. Sholat supaya kalian bisa dzikir, terkoneksi denganku. Nah sholat itu menghimpun semua jenis dzikir. Kalimat thayyibah ada dalam sholat. Ada subhanallah dalam sholat? Ada, kalau nggak ada berarti Anda saat ruku sujud nggak baca tuh. Alhamdulillah ada? Ada, kalau nggak baca berarti Al-Fatihahnya kurang kan? Allahu Akbar ada? Kalau nggak baca berarti takbirnya nggak ada tuh. Ya kan? Kalimat thayyibah ada semua. Istighfar ada? Ada, dalam ruku sujud ada istighfar. Duduk di antara dua sujud kalimat pertama istighfar. Rabbighfir, firli, ada semua. Quran ada nggak dalam salat? Ada, Al-Fatihah, Al-Quran. Baca surat Al-Quran. Jadi semua yang terkait dengan sholat, itulah fungsi koneksi sesungguhnya dalam sholat. Itulah kenapa kita dipaksa sholat. Supaya terkoneksi, supaya hatinya tenang, supaya hidupnya mudah. Saking dahsyatnya, semua yang terkait dengan sholat bikin tenang. Masjid itu tempat sholat. Masuk masjid, tenangnya luar biasa. Antum pilih ya, pilih nih. Sedang ada pekerjaan, terus tiba-tiba ke rumah. Masuk rumah ketemu istri, dengan masuk masjid kosong gak ada orang. Tenang mana? Istrinya di masjid.